Halo adik-adik semuanya, kita berjumpa kembali dalam Lavender YouTube channel Pelajaran Bahasa Inggris bersama saya Kak Arin. Kita akan belajar mengenai materi untuk adik-adik yang duduk di kelas SMP ke atas. Selamat mengikuti. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai adverb places. Kita sudah membahas bahwa penempatan adverb ada 3, yaitu di depan kalimat, di tengah, dan di akhir kalimat. Pada bagian depan kalimat, penempatan kata kerja atau adverb biasanya menyebutkan waktu, menyebutkan how atau caranya, dan ability. Seperti yesterday, usually, regularly, occasionally, accidentally, hopefully, possibly. Yang kedua, penempatan adverb di tengah atau mid position. Jika terdapat di tengah, maka adverb tersebut merupakan penekanan atau merupakan accent, dan juga bisa juga evaluatif. Misalkan, I had never been. Ever itu merupakan adverb. I cannot hardly wait. Hardly merupakan adverb. Posisi untuk melengkapi can, sehingga can hardly jadi satu kesatuan atau satu phrase yang berada di tengah-tengah I dan kata kerja wait. Posisi yang ketiga yaitu di final place in the sentence atau the back. Ketika adverb menempati posisi di bagian belakang kalimat, berarti adverb itu merupakan penekanan, menunjukkan kepada cara, waktu, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang tempat dan juga penggunaan model seperti kemampuan. Adverb digunakan untuk menunjukkan tentang viewpoint. Misalkan tentang pendapat kita. Originally, occasionally, actually, by the way. Seperti kita ingin mengawali sebuah percakapan. Adverb juga bisa terletak di akhir position. Contoh penggunaannya ialah adverb slowly atau cara, besar kecilnya yang dijelaskan, tempat, contohnya at the public place, waktu, contohnya adalah now, ukuran, ciri-ciri atau highly, tempat in the class, manner, suddenly, dan might. So, the mid position of adverbs is between the subject and main verb. Adverb juga dapat menyatakan frekuensi. Secara garis besar, dari 3 posisi ini, adverb yang banyak digunakan biasanya terletak di depan kalimat. Bentuknya ialah, yang pertama, common adverb. Misalkan, luckily, unfortunately. Luckily, nobody got hurt. Unfortunately, we arrived late. Common adverb yang kedua ialah waktu. Banyak juga yang menggunakan kata-kata ini di tengah kalimat. Sebab subjek biasanya didulukan dibandingkan kata-kata adverb frekuensi. Misalkan, sometimes he can be stubborn. Atau juga bisa di akhir, he can be stubborn sometimes. He sometimes can be stubborn. Usually we eat out at the weekend. We usually eat out at the weekend. Normally, regularly,
Bisa juga diletakkan di initial maupun di mid position. Adverb yang mengatakan tentang waktu biasanya muncul di depan, seperti penggunaan waktu yang erat kaitannya dengan tenses. Just before the movie starts, I suddenly want to eat that ice cream. Just before the wedding, they split up. Adverbs of time ini lebih banyak di posisi akhir sebenarnya. Adverbs of manner atau di bahan tertulis. Contohnya, carefully she opened the box. Penggunaan yang lebih umum ialah she opened the box carefully, sehingga tidak ada penggunaan koma. Notes di bagian bawah kotak ini, penggunaan manner, place, dan time mengikuti urutan, sehingga yang pertama, by change yang merupakan adverb manner, diikuti oleh tempat in England, dan kemudian diikuti oleh waktu pada tahun 2012. They made by change in England in 2012. Posisi yang kedua ialah adverbs yang berposisi di tengah, yang menyatakan manner, sekali lagi, seperti she carefully opened the box, they were seriously injured. Adverbs of frequency, I usually work on Saturdays, di mana keterangan waktu sangat penting di sini. She is hardly ever late for class. Ever, never, seldom, often. Most of other adverbs seperti we had just met, I've already seen. Kemudian di posisi yang terakhir atau final. Untuk yang menyatakan manner, adverbsnya terletak di akhir tanpa tambahan koma. She always speaks very quickly. Ciri-cirinya ada akhiran li atau adjective diikuti dengan li after verbs. She can dance salsa marvelously. Dan juga untuk final position menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan waktu dan tempat. Seperti it rained quite heavily yesterday. They will be here soon. Dan they met by change in England. Serta I haven't seen him anywhere. Jadi untuk final position berarti terurut dengan manner, place, time. Untuk mid position, adverb terletak di depan main verb. Kita coba latihannya. Kita rubah-rubah di sini, misalkan final position very quickly menjadi initial. Quickly, she always speaks. Marvelously, she can dance salsa. Kalau dia sering menari salsa, kita bisa mengatakan she can dance salsa marvelously every time. She can dance salsa marvelously at the hall today. Kemudian kita bisa meletakkan marvelously di tengah. She marvelously can dance. Atau she really can dance. Untuk manner, she had just danced salsa. Adverbs of time, yesterday it rained quite heavily. Nah, kita bisa merubah ke dalam now it rained quite heavily di depan. Tetapi biasanya kalau untuk waktu dan tempat itu jarang adverb terletak di tengah. Rubahlah ke initial position untuk soal berikut. Saya bacakan soalnya. You won't find success if you don't search for it. Kira-kira
tambahkanlah satu adverb pilihan kalian untuk kepastian bahwa kalian tidak akan sukses kalau kalian tidak sungguh-sungguh mencari. Usahakan untuk mencari sesuatu yang kalian inginkan sehingga kalian mendapatkannya atau merasakan kesuksesan. Lebih kurang begitu, optionsnya adalah rubah ke dalam initial position. Apakah yang pertama, you won't hardly find success if you don't search for it. Yang kedua, usually you won't find success if you don't search for it soon. Yang ketiga, you won't find success if you don't search for it soon. Yang keempat, you won't find success if you don't search for it ambitiously. Dipikirkan terlebih dahulu. Oke, sudah dapat jawabannya. Ternyata adverb-nya adalah yang di sini. Yang tepat adalah usually, yaitu pilihan B. Kalau soon itu terletak di akhir, dan karena itu manner waktu, maka sangat tepat kalau dia terletak di akhir. Jadi usually itu merupakan few points. Usually you won't find success if you don't search for it. Di sini kita akan mengembangkan untuk membuat adverb sendiri. We met by chance in fan meeting. We met by chance, where is the adverb? Oke, tentu saja setelah kata kerja, berarti adalah by chance, secara kebetulan, atau in coincidence, suddenly we met by chance. We met by chance suddenly. Number 2, Susan is hardly ever walk to school. Hardly di sini mengatakan hampir tidak pernah. Walaupun ada kata ever-nya, tapi hardly itu bisa mewakili never atau negatif. Jadi, Susan walk to school hardly never. Susan is hardly ever walk to school. Kalau untuk meletakkan di akhir menjadi Susan walk to school hardly. Berikan satu contoh masing-masing di dalam pikiran kalian yang mengandung adverb. Misalkan, I used to live separately. Saya sudah biasa hidup terpisah antara saya dengan adik karena sedang kuliah, atau antara tugas suami karena dia sedang berada di luar. Atau I have communicate by them in distance. Saya berhubungan telepon dari jarak jauh dengan mereka. Kita sampai ke bagian 4 atau bagian terakhir presentasi ini. Kesimpulannya, adverbs yang memodify kata kerja, kata sifat, dan adverb lainnya, di mana adverb tidak ditambahi oleh akhiran all, age, meant, now, age, or atau or, atau pelaku dari kejadian tersebut. Misalkan seasonal, judgment, ornamental, karena kata-kata yang berakhiran sufiks-sufiks ini adalah adjektif atau mendahului noun, sementara adverb mendahului pekerjaan atau berada di akhir kerjaan yang dilakukan. Untuk membuat adverb of manner, biasanya kita menambahkan akhiran li pada kata sifat adverb atau
frase-frase tertentu. Tetapi kalau akhirannya y, biasanya itu adalah kata sifat. Kalian pernah mendengar sebuah pekerjaan menjadi kritikus, di mana sifat kritik atau kritis itu merupakan suatu adjektif. Pekerjaannya sendiri adalah to criticize. Jadi, menjadi critically untuk adverbnya. Lalu yang kedua, basic. Basic dalam bentuk noun adalah base. Tetapi kalau untuk adverb di depan, kita bisa mengungkapkan based on, diikuti oleh sebuah phrase atau basically. He responds me always quickly. Merupakan contoh adverb quick karena adverb quick ini diubah menjadi quickly. Baiklah, terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini. Sukses selalu. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.